Ketiga remaja ini menipu seorang teman sekelas perempuan untuk pulang ke rumah mereka. Ketika gadis itu tidak waspada, gadis ini tetap tidak waspada bahkan sedikit pun. Akhirnya sang gadis minum air dalam cangkir itu. Segera kemudian dia merasa pusing. Tapi dia tidak banyak minum. Merasa dirinya mungkin mabuk, jadi saat ini ketiga remaja itu memblokir pintunya. Dengan begitu, sang gadis mengalami sehari buruk. Hingga malam dia terhuyung-huyung dan meninggalkan kamarnya. Melihat gadis itu pergi, salah satu dari mereka merasa takut. Tetapi saat mengetahui bahwa hanya ada seorang kakek tua di keluarga gadis itu, mereka segera menunjukkan ekspert rumah. Dia langsung jatuh ke tanah. Saat melihat adegan ini, sang kakek langsung menyadari ada yang tidak beres. Dia bergegas untuk bertanya kepada gadis lebih menyedihkan. Mimpi buruk barusan menyamai kakinya. Dia sepertinya sudah mengerti segalanya. Tetapi masih menahan amarahnya. Setelah mengetahui pelakunya terdiri dari 3 orang. Kakek tidak bisa lagi menahan amarahnya. Sesampainya di depan pintu tetangga, Alexei segera menanyakan apa yang terjadi. Setelah mendengarkan, dia menasihatinya untuk tidak ambil tindakan tanpa pikir. Dan dia seharusnya kembali untuk merawat cucunya dan segera memanggilnya ke kediaman siswa-siswa tersebut. Mereka langsung mendobrak pintu. Orang-orang di dalam langsung ketakutan dan tidak berani protes. Setelah menyelidiki, polisi menemukan bukti, 3 sang bajingan itu juga mengaku kejahatannya dengan sekarang hanya perlu membawa mereka bertiga ke kantor polisi. Mereka akan diterima hukuman yang sesuai. Namun saat bajingan itu adalah anaknya. Meskipun ketiganya mengaku, sang Kapolres meminta penyelidikan ulang dengan lainnya tahu bahwa dia ingin membantu putranya yang menyingkirkan kejahatan yang dilakukannya. Mungkin 1 jam lagi, ketiga bajingan itu akan dibebaskan. Di sisi lain, keluar. Dia mengatakan kepada kakeknya bahwa cucunya disakiti. Pak Ivan duduk di sofa dan menangis dalam diam. Segera setelah itu, kejaksaan berharap kedua belah pihak dapat berdamai. Dan meminta Katia datang ke kantor kejaksaan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Meski polisi memiliki semua catatannya, sang inspektur tetap meminta Katia untuk menjelaskan kembali detailnya. Inspektur mengejeknya bahwa mungkinkah dia punya niat yang lain. Bagaimana membantah, katanya. Hanya bisa mendengarkan kata-kata punya di ambang kehancuran. Dia melihat dirinya di cermin bahkan ingin mengakhiri hidupnya. Tidak hanya begitu, ketiga bajingan pintu Pak Ivan untuk memprovokatif. Aku yang melakukannya, apa yang dapat kalian lakukan terhadapku? Ivan marah dan diam-diam pergi menemui Kapten Polisi Kasaev. Walaupun dulu dia pernah seorang prajurit dengan prestasi hebat. Tapi Kasaev udah menerima suap. Berdaya. Akhirnya harus pergi. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba dia memperlambat langkahnya. Dia tidak punya pilihan yang lain selain menghukum lawan dengan caranya sendiri. Dengan harganya $5.000. Kemudian dia ke pasar di mana dia bisa menjual senjata asli. Awalnya lawan tidak jawab. Tapi setelah tahu dia pernah seorang prajurit, lawan langsung ke gudang terpencil. Setelah pertanyaan sederhana, lawan melihat bahwa lelaki tua itu tampak sangat tulus. Mereka menutup matanya. Dia juga tahu ini aturannya. Segera mereka mencapai ruang. Jadi segera tes senjatanya. Dia menembak dengan akurat berturut-turut. Penjual pun terkejut. Malam harinya Pak Ivan pulang. Gadis itu bilang Kapol ini berakhir. Dia langsung marah. Dan bawa uangnya ke rumah sang Kapolres. Saat sang Kapolres baru buka pintu, bilang tantenya baru datang. Juga tinggalkan kunci apartemen untuk. Sekarang Pak Ivan sepertinya memikirkan sesuatu. Belum sampai di rumah sang tante. Ini adalah lantai paling atas. Kebalikannya adalah tempat tinggal 3 laki-laki jahat itu. Dia menemukan putrinya telah pulang. Tapi sebagai seorang ibu dia cuek dengan apa yang terjadi pada putrinya. Malah dia lebih apalagi, dengan jumlah uang mediasi yang diberikan oleh sang kapolres. Melihat putrinya hanya fokus pada uang. Perasaan marahnya tak terkendali lagi. Dia mengambil koper putrinya dan melempar dengan marah mencengkeram dadanya. Untungnya, tetap ada sang cucu di sisinya untuk memberinya sedikit kehangatan.
Hingga tengah malam setelah diam-diam berjalan keluar pintu. Pertama dia meletakkan senapan sniper di posisi yang tepat di rumah sang tante. Hari berikutnya dia berpura-pura, ketika para teman lama tidak peduli, dia segera berlari kembali ke atap. Dia memegang senapan sniper. Menyesuaikan posisinya. Dan bidik dengan tepat saat lawan membuka sampahnya. Dia menarik pelatuknya. Kemudian suara berteriak sang bajingan terdengar. Jelas bahwa dia mengenai titik lemahnya. Lelaki tua itu dengan cepat. Setelah selesai, dia tenang kembali ke tempat teman-teman lamanya dan terus bermain catur. Tidak ada seorang pun di sini yang kemudian, Kapolres tiba di tempat kejadian. Bertanya apa yang terjadi pada putranya. Mereka mengatakan mereka baru saja membuka sebotol, tampaknya menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Keesokan harinya Pak Ivan masih sama seperti kali terakhir ini. Masih memperhatikan, dia lari ke rumah Tante Katia. Dia mengangkat senapan, dan pria yang di dalam mobil itu masih mendengarkan musik dengan nyaman. Pak Ivan membidik tangki bensin mobil. Lalu menarik pelatuknya, mobil langsung terbakar. Bajingan lain mendapat hukuman yang setimpal. Tetangga Alexei di kerumunan Polres juga datang ke tempat kejadian untuk menyelidiki. Dia tahu orang tersisa adalah putranya. Ketika dia sampai di rumah, dia memperingatkan putranya. Sebaiknya jangan keluar. Bahkan jendelanya harus jauh. Ini membuatnya takut. Buru-buru menutup tirai. Dia takut orang berikutnya yang akan dibunuh adalah dirinya. Alexei juga pergi ke rumah Pak Ivan. Berusaha meyakinkannya untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Tetapi tanpa sengaja menemukan kunci rumah sang tante di dinding. Setelah mengetahui lokasi persis rumah itu, dia sepertinya mengerti segalanya. Sebelum pergi dia bahkan mencuri kuncinya. Tak lama kemudian, Kapolres pun mengutus seseorang ke rumah Pak Ivan untuk mencari bukti. Tetapi telah mencari beberapa saat dan masih tidak dapat menemukan apapun. Pada saat itulah bel pintu berbunyi. Membuka pintu. Ternyata Tante Katia datang untuk mengambil kunci. Kapolres langsung mengerti. Dia segera membawa Pak Ivan ke rumah sang tante. Membuka tirai itu benar-benar posisi penembak jitu yang hebat. Pada titik ini lelaki tua itu sangat khawatir sampai berkeringat. Setelah beberapa saat mencari, dia segera menemukan tabung kertas berisi senapan sniper. Lalu bukanya, tidak ada apa-apa dalamnya. Bahkan Pak Ivan pun heran. Meski tidak bisa menemukan bukti apapun, Kapolres tetap memperingatkannya bahwa jika terjadi sesuatu pada putranya, dia pasti akan membuatnya menyesali tindakannya. Tetapi Pak Ivan mengatakan kepadanya bahwa semuanya sudah terlambat. Apa yang seharusnya terjadi sudah terjadi. Mendengar itu, Kapolres langsung panik. Dia mengira putranya terbunuh. Bergegas pulang. Sesampainya di depan pintu rumahnya, dengan panik ia menggedor pintu. Namun tidak ada pergerakan di dalam. Dengan putus asa, ia menembakkan pistol untuk mendobrak kunci pintu. Namun setelah satu kali tembakan ia jatuh ke tanah. Ternyata putra yang sedang ada di dalam, karena sangat khawatir. Mendengar seseorang menembak di luar, dia mengira itu adalah musuh yang ingin balas dendam. Jadi dia secara tidak sengaja menembak ayahnya yang di luar pintu. Setelah itu, dia sendiri menjadi gila dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sekarang Pak Ivan akhirnya membuat orang-orang jahat itu mendapatkan hukuman yang pantas. Tetapi dia tidak mengerti. Mengapa pistol yang diletakkan di atasnya tiba-tiba menghilang. Sampai hari ini ketika Alexei mendatanginya. Lalu mengeluarkan pistol dan berkata, "Apakah menjual seluruh rumah layak? Itulah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Inilah hidup. Tanpa uang tidak bisa lakukan apapun." Alexei pada akhirnya tidak mempersulit lelaki tua itu. Karena dia melihat semua kebenaran. Saat Pak Ivan kembali ke rumahnya. Ketika sampai di pintu kamar Katia, dia mendengar nyanyian di dalam. Sekarang cucunya sepertinya telah keluar dari kegelapan. Mendengar nyanyian di dalam. Dia juga tersenyum.